warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurfiasari, NIM 2032-20044, kelas PGMI 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1, seorang siswa di kelas Anda menunjukkan kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran yang diberikan dengan cara konvensional. Bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu siswa tersebut? Jelaskan metode atau pendekatan yang Anda pilih dan alasan dibalik pilihan tersebut. Jawaban nomor 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi yang efektif untuk membantu siswa yang menunjukkan kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran secara konvensional. Metode atau pendekatan yang dapat saya pilih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan jigsaw. Metode ini melibatkan yang pertama, pembagian kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari campuran tingkat pemahaman atau keterampilan. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi yang kompleks atau panjang dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan setiap kelompok bertanggung jawab untuk memahami satu bagian. Yang ketiga, kolaborasi. Setelah memahami bagian mereka, siswa kembali ke kelompok asal mereka untuk berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok lain. Yang keempat, evaluasi. Siswa dinilai berdasarkan pemahaman mereka tentang keseluruhan materi, bukan hanya bagian yang mereka pelajari awalnya. Alasan memilih pendekatan jigsaw. Yang pertama, menghormati keanekaragaman siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka, baik melalui kolaborasi kelompok maupun pemahaman mandiri. Gaya belajar siswa tersebut berupa visual, auditori, kinestetik. Setelah itu, saya akan menyusun materi pelajaran dengan mempertimbangkan gaya belajarnya. Misalnya, jika siswa lebih memahami informasi melalui gambar atau diagram atau visual, saya akan menyediakan materi dengan menggunakan grafik atau ilustrasi yang jelas. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Kolaborasi dalam kelompok-kelompok campuran memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan pemahaman mereka melalui diskusi. Yang ketiga, penekanan pada pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya mempelajari materi, tetapi juga harus memahami dengan cukup baik untuk mengajar orang lain. Ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Yang keempat, fleksibilitas dan adopsi diri. Metode ini relatif mudah diadopsi di berbagai konteks dan subjek pelajaran. Ini juga memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menyesuaikan tingkat kompleksitas dan dukungan yang diberikan kepada setiap kelompok. Jadi, dengan menerapkan pendekatan jigsaw ini, saya dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi dengan cara yang konvensional untuk tetap terlibat aktif dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka, dan merasa lebih percaya diri dalam memproses informasi secara mendalam. Soal nomor 2, seorang kepala sekolah meminta Anda untuk menyusun laporan hasil asesmen akhir semester untuk seluruh kelas yang Anda ajar. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengolah data dan menyusun laporan tersebut. Apa saja informasi penting yang harus disertakan dalam laporan? Jawaban nomor 2. Untuk menyusun laporan hasil asesmen akhir semester, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, kumpulkan data hasil asesmen. Ambil semua data hasil asesmen dari setiap siswa di kelas yang Anda ajar. Ini mungkin termasuk nilai ujian, nilai tugas, dan nilai proyek. Yang kedua, analisis data. Lakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja siswa. Ini meliputi rata-rata kelas, distribusi nilai, serta perbandingan antara berbagai aspek penilaian seperti kemampuan memahami materi, kemampuan menerapkan pengetahuan, dan sebagainya. Yang ketiga, identifikasi prestasi siswa. Tentukan prestasi setiap siswa berdasarkan data yang terkumpul. Ini dapat mencakup kategori seperti siswa yang mencapai nilai tertinggi, yang memerlukan bantuan tambahan, atau yang menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu.
Yang keempat, penyusunan laporan. Buat format laporan yang jelas dan sistematis. Laporan harus mencakup informasi penting seperti ringkasan hasil asesmen kelas secara keseluruhan, grafik atau tabel yang menunjukkan distribusi nilai, evaluasi kompetensi siswa dalam berbagai area pelajaran atau keterampilan, catatan tentang tren perubahan prestasi siswa dari waktu ke waktu jika relevan, rekomendasi untuk pembelajaran lebih lanjut atau perbaikan yang mungkin diperlukan. Yang kelima, penyampaian laporan. Diskusikan hasil laporan dengan kepala sekolah. Jelaskan temuan utama dan saran yang mungkin untuk meningkatkan pembelajaran di masa mendatang. Informasi penting yang harus disertakan dalam laporan tersebut meliputi yang pertama, ringkasan kelas yang terdiri dari rata-rata nilai kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Yang kedua, analisis distribusi nilai. Grafik atau tabel yang menunjukkan sebaran nilai untuk memberikan gambaran tentang kinerja kelas secara keseluruhan. Yang ketiga, evaluasi kompetensi siswa. Penilaian tentang kemampuan siswa dalam berbagai aspek kurikulum atau keterampilan yang dievaluasi. Yang keempat, rekomendasi. Saran untuk meningkatkan hasil belajar siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, laporan hasil asesmen akhir semester dapat disusun secara sistematis dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kepala sekolah dan pihak terkait untuk membuat keputusan yang tepat terkait program pembelajaran. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan komponen utama antara RPP dan modul ajar. Jawaban nomor 3, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan modul ajar adalah dua komponen penting dalam konteks pendidikan. Namun, keduanya memiliki peran dan karakteristik yang berbeda. RPP adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh guru sebagai panduan untuk mengelola dan melaksanakan pembelajaran di kelas. RPP mencakup berbagai komponen yang diperlukan untuk merancang dan menjalankan proses pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, penilaian hasil belajar, serta penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi kelas. RPP dibuat berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum, serta mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan peserta didik secara individu maupun kelompok. Sedangkan modul ajar adalah materi belajar yang disusun secara terstruktur dan sistematis untuk mendukung proses pembelajaran. Modul ajar dapat berupa buku, panduan, atau materi digital yang berisi informasi, aktivitas belajar, dan latihan yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep tertentu dengan lebih mendalam. Berikut adalah perbedaan antara RPP dan modul ajar. Yang pertama, pada tujuan utama. Tujuan utama RPP merupakan rencana yang dirancang oleh guru untuk mengatur kegiatan pembelajaran di kelas secara terstruktur dan sistematis, menyertakan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terkait dengan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa dalam satu atau beberapa pertemuan pembelajaran. Sedangkan modul ajar berfungsi sebagai alat bantu belajar yang menyediakan materi dan aktivitas yang lebih spesifik untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Biasanya mencantumkan tujuan pembelajaran yang lebih jelas dan terperinci, terkadang untuk lebih dari satu sesi pembelajaran. Yang kedua, dari segi materi pembelajaran. RPP memuat uraian singkat tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan, seringkali dalam bentuk uraian topik dan subtopik. Sedangkan modul ajar lebih lengkap dalam penyajian materi, mencakup penjelasan mendalam, contoh latihan, dan kadang-kadang juga penilaian. Yang ketiga, metode pembelajaran.
RPP menggambarkan strategi atau metode yang akan digunakan dalam mengajar, seperti ceramah, diskusi, atau praktik langsung. Sedangkan modul ajar kadang-kadang mencantumkan metode pembelajaran yang disarankan atau rekomendasi tentang cara penggunaan modul oleh pengajar. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. RPP menyertakan deskripsi tentang cara mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, seperti tes, tugas, atau observasi. Sedangkan modul ajar dapat mencantumkan lembar kerja atau tugas evaluasi yang lebih spesifik yang dapat diberikan kepada siswa setelah mempelajari modul. Yang kelima, dalam konteks penggunaan. RPP dibuat oleh guru untuk merencanakan dan melaksanaan pembelajaran di kelas secara langsung. Sedangkan modul ajar dapat digunakan oleh guru sebagai materi pembelajaran mandiri untuk siswa atau sebagai bahan pendukung dalam pembelajaran tatap muka. Yang keenam, konten dan struktur. RPP berisi gambaran umum tentang tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penggunaan metode dan media, serta penilaian yang akan dilakukan. Sedangkan modul ajar berfokus pada penyajian materi secara terstruktur, seringkali dalam bentuk modul atau buku kecil yang mencakup topik tertentu dengan urutan logis dari konsep dasar hingga kompleks. Yang ketujuh, dari segi penggunaan. RPP digunakan oleh guru sebagai panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Sedangkan modul ajar digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar tambahan atau alternatif yang biasa dipelajari di luar waktu pelajaran sekolah. Yang kedelapan, keterkaitan dengan kurikulum. RPP berhubungan erat dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum nasional atau lokal. Sedangkan modul ajar dapat dikembangkan berdasarkan kurikulum, tetapi lebih fokus pada penyajian konten dan aktivitas belajar yang lebih terperinci. Yang kesembilan, dari segi fleksibilitas. RPP lebih fleksibel dalam penyesuaian terhadap kebutuhan kelas dan respons siswa secara langsung. Sedangkan modul ajar biasanya lebih tetap dalam struktur dan isi, namun dalam disesuaikan dalam penggunaan oleh guru tergantung pada konteks pembelajaran. Jadi kesimpulannya, RPP dan modul ajar memiliki peran yang saling melengkapi dalam konteks pendidikan. Secara umum, RPP fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sementara modul ajar lebih fokus pada penyediaan materi dan aktivitas pembelajaran yang dapat diakses dan digunakan oleh siswa secara mandiri atau oleh guru. RPP berfungsi sebagai rencana pengelolaan pembelajaran oleh guru, sementara modul ajar berfungsi sebagai alat bantu belajar yang disediakan oleh siswa. Keduanya penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di kelas. Soal nomor 4, Anda adalah kepala sekolah di sebuah madrasah atau sekolah yang ingin memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Jelaskan program atau kegiatan apa saja yang akan Anda rancang untuk mencapai tujuan ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Jawaban nomor 4. Sebagai kepala sekolah di sebuah madrasah atau sekolah yang ingin memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, saya akan merancang beberapa program dan kegiatan yang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Berikut adalah beberapa program dan cara implementasinya. Yang pertama, program penguatan karakter melalui pembelajaran terpadu. Implementasinya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin dalam kurikulum sekolah melalui mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila, agama Islam, dan pendidikan karakter.
Mengadakan proyek tematik di setiap kelas yang melibatkan eksplorasi nilai-nilai Pancasila dan konsep rahmatan lil alamin seperti proyek tentang gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai. Implementasinya dengan membentuk kelompok diskusi siswa yang membahas topik-topik terkait nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin, serta aplikasi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Mengadakan kegiatan bakti sosial seperti kunjungan ke panti asuhan, aksi peduli lingkungan, dan program kebersihan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, pembiasaan sikap dan perilaku positif. Implementasinya dengan menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam upacara bendera setiap minggu dengan menyisipkan pidato dan cerita inspiratif yang relevan. Membiasakan siswa untuk melakukan hal-hal positif seperti salam, senyum, dan sapa setiap pagi, serta doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan guru. Implementasinya dengan menyelenggarakan workshop dan seminar bagi guru tentang metode pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin. Mengikut sertakan guru dalam program pengembangan profesional yang mendukung pengajaran nilai-nilai tersebut. Yang kelima, kemitraan dengan komunitas dan orang tua. Implementasinya dengan membentuk forum komunikasi dengan orang tua untuk membahas perkembangan karakter siswa yang cara mendukung penerapan nilai-nilai di rumah. Bekerja sama dengan komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mengadakan kegiatan bersama yang memperkuat nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin. Yang keenam, penggunaan teknologi dan media. Implementasinya menggunakan platform digital untuk menyebarkan konten edukatif yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin. Mendorong siswa untuk membuat proyek kreatif seperti video, poster, atau blog yang menggambarkan penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan merancang dan mengimplementasikan program-program ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip rahmatan lil alamin.